faith, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you,
Jesus, all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Senang sekali menjumpai Anda kembali pada saat ini dengan tema yang spesial di bulan ini, Love That Changed the World. Bagaimana kasih itu dapat mengubah dunia ini. Saya akan mengambil kitab yang mendasarinya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, karena kasih Allah, maka dunia akan diubahkan. Karena kehadiran Kristus datang bukan untuk membuat agama baru, tapi datang untuk menegakkan kerajaan Allah nyata di muka bumi ini. Nah, kalau kita melihat betapa kuasa kasih ini begitu luar biasa, dan memang dunia sedang berteriak-teriak untuk menunjukkan, untuk meminta ditunjukkan apa sebenarnya kasih itu. Dan seperti Filipus dalam Yohanes 14 ayat 8 berteriak seperti teriakan di seluruh dunia, "Show me the Father." Tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kenapa? Sebab dunia sedang membutuhkan kasih. Dunia sedang kelaparan akan kasih yang sejati. Sebab kasih yang ada adalah kasih yang menuntut. Kasih yang ada adalah kasih yang seringkali timbal balik. Kasih yang ada adalah seringkali kasih yang tidak tulus. Dan ini mengecewakan banyak orang. Tetapi dunia sedang menantikan gerejanya, saudara dan saya, warga kerajaan Allah, kita perwakilan kerajaan Allah, memanifestasikan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Sejak kapan? Sejak kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni, dan seketika kita menerima kasih karunia dan menerima kasih agape tanpa syarat. Dua hal ini seperti orang berbisnis selalu butuh modal untuk bisa menjalankan bisnis. Demikian pula setiap kita, Tuhan sudah memberikan modal kerajaan sorga kepada kita. Dua hal seperti Efesus 6 ayat 24 menyatakan. Yang pertama adalah adanya kasih karunia Allah. Tuhan sudah memberikan kasih karunia, karis,
Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita yang memampukan kita mentaati firman Tuhan. Modal yang kedua adalah kasih yang tidak binasa, kasih agape, kasih tanpa syarat. Dan itu bekerja, sudah ada. Jadi daya kerjanya bukan outside in tapi inside out. Bagaimana dari dalam dinyatakan keluar, sudah ada pada setiap kita. Nah, saatnya sekarang justru kasih inilah yang sudah kita terima. Dan kasih karunia inilah, ini saatnya dimanifestasikan keluar kepada dunia ini. Saya yakin dunia ini akan berubah. Dunia akan diubahkan apabila mereka mengenal kasih sejati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dan caranya bagaimana? Dan seperti di dalam Kolose 1 ayat ke-6 yang menjadi ayat tema di bulan ini, di sana dikatakan yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Titik penekannya apa? Pemberitaan Injil. Nah, Injil ini bukan sekedar kabar baik. Ya, Evangelion. Injil ini sebetulnya kabar baik yang berisi tentang berita kerajaan Allah. Ketika berita kerajaan Allah ini dinyatakan, maka saya percaya tentunya dilandasi dengan kasih agape, dunia akan berubah. Sebab Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harus dinyatakan kepada dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para warga kerajaan Allah. Kebenaran yang dimasukkan di sini, di dalam Alkitab ada dua jenis kebenaran. Yang pertama adalah dikaiosune, kebenaran dalam arti kata posisi kita di hadapan Tuhan. Kita sudah dibenarkan. Kebenaran juga dimasukkan relationship with God, ada hubungan yang terjalin dengan baik dengan Tuhan. Tapi kebenaran yang kedua juga berbicara tentang aletheia. Aletheia itu kebenaran dalam kata firman Tuhan. Mari hidupi firman Tuhan. Selaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita dengan firman Tuhan. Ketika kita selaraskan sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa God is love. Allah itu kasih, di mana Tuhan itu raja. Sebagai pemimpin raja di atas segala raja, penguasa kerajaan Allah itu akan menyatakan kasihnya mengalir lewat hidup setiap kita. Dan saya yakin kehidupan kita akan mengubahkan banyak orang. Akan ada banyak orang diberkati lewat kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 di sana dikatakan bahwa demikian tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Kenapa? Ya, karena kasih inilah yang punya kekuatan yang hebat untuk merubah semua situasi apapun, merubah dunia ini. Tetapi kasih harus ditopang dengan iman dan juga dengan pengharapan. Kalau boleh saya gambarkan secara sederhana, karena Tuhan itu kasih. Dia adalah tujuan kenapa kita diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 26 bukankah dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Dan tujuan utama kenapa kita hidup adalah dalam keserupaan dengan Tuhan. Kita memerintah di bumi ini sebagai raja. Keserupaan dengan Tuhan itu bicara juga keserupaan dengan karakter Tuhan yang adalah kasih itu adanya. Untuk bisa sampai kepada tujuan ini, maka mulailah dengan perjalanan awal hidup kita di titik awal, titik iman lebih dulu. Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar, foundation dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mulailah perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita dalam iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan iman yang kita yakini adalah justru iman di dalam Kristus.
Kata iman sendiri adalah pistis dalam bahasa Yunani, keyakinan yang sungguh-sungguh, keyakinan yang dengan segenap hati. Mantapkan ya, badai boleh datang, goncangan boleh datang, tapi iman percaya kita berlandaskan pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dari iman, lalu kemudian akan berjalan dari waktu ke waktu sampai kepada tujuan akhir, keserupaan Kristus, di mana Tuhan itu sendiri adalah kasih. Dan tentu harus ada yang menghubungkan antara langkah awal hidup kita sampai kepada kasih. Itulah namanya harap atau pengharapan. Di dalam bahasa Yunani kata harap adalah elpis, tapi dalam bahasa Ibrani adalah tikwah. Kalau dua pengertian ini digabungkan, sepertinya harap atau pengharapan adalah seperti tali yang menghubungkan kepada masa depan. Jadi sesungguhnya iman, harap, kasih. Ini hubungannya bagaimana? Kita memulai hidup kita, mendasari hidup kita dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian harap atau pengharapan itu menghubungkan antara masa kini kita dengan masa depan kita, keserupaan dengan Kristus, di mana Kristus Tuhan itu sendiri adalah kasih adanya. Nah, ketika iman harap ini yang terhubung dengan masa depan kita, ini dinyatakan dalam hidup setiap kita, saya percaya hidup kita tidak akan menjadi sampah lagi. Hidup kita justru akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini tentunya akan mengubah dunia kita. Ekspresi yang paling utama bagaimana love that change the world adalah bagaimana kita melakukannya dengan tindakan memberi. Nah, mari kita katakan pertama yang kita lakukan, lihat teladan Yesus. Dia selalu punya perhatian kepada orang-orang yang miskin. Entah itu miskin secara spiritual, entah itu miskin secara jiwani, ataupun miskin secara jasmani. Dalam Injil Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Lukas 4 ayat 18 berkata, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena dia telah mengurapi aku. Untuk apa? Yang pertama, to preach a good news to the poor. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Mari, saya mengajak warga kerajaan sorga untuk kita memiliki hati kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang termarginalkan. Mereka dianggap hina oleh dunia ini. Saya teringat ketika saya tinggal di Mataram, Pulau Lombok, bagaimana kami mengembangkan pelayanan kepada orang-orang miskin. Sampai satu hari kita berjumpa dengan keluarga orang-orang Sasak yang dimana mereka sangat miskin. Orang tuanya, suami mengalami stroke, lalu kemudian sang anak juga mengalami sakit keras, yaitu buang-buang air selama 4 hari dan keadaannya sangat lemah sekali. Kami bawa orang tuanya untuk tusuk jarum karena kami punya klinik tusuk jarum, dan terjadi kesembuhan. Dia bisa bekerja, dia bisa dorong gerobak jual kacang. Lalu kemudian sang anak yang kecil itu, ya, kami bawa ke dokter dan dokter katakan, wow, ini segera bawa ke rumah sakit karena dalam waktu beberapa saat akan segera meninggal kalau terlambat. Dan ketika kami tangani, menyatakan kasih, membawa ke rumah sakit, ditangani, diobati, dan kemudian saat ini mengalami kesembuhan. Keluarga ini, dunia keluarga ini diubahkan. Perkara sederhana sekali, tapi kalau kita perhatikan orang miskin, itu akan membuat dampak yang luar biasa. Dan setelah itu saya tidak berjumpa lagi dengan keluarga ini. Sekian tahun kemudian saya berjumpa dengan mereka, ibu yang sama menggendong anak kecil. Saya berkata, oh itu si Muharram ya. Nah, nama anaknya Muharram Effendi. Itu Muharram. Dia berkata, bukan Pak Roni. Nama anak ini adiknya Muharram. Siapa dia? Dia namakan Roni. Ternyata nama saya diambil untuk nama anaknya yang kedua, karena mereka terkesan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyatakan kasih kepada dunia, dan dunia mereka mengalami perubahan. Kita gak perlu berpikir bahwa dunia yang besar
mulailah dari dunia sekitar kita. Tapi yang pertama, biarlah hidup kita diubahkan lebih dulu oleh kasih Kristus. Dan setelah itu kita menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang, menyatakan kasih kepada dunia di sekitar kita. Saya percaya kasih Kristus itu yang ada pada setiap kita akan mengubahkan setiap dunia di mana kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa agar setiap warga kerajaan dapat memanifestasikan kasih ilahi itu dan berikan kami hati yang penuh perhatian kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang miskin di sekitar kami. Supaya dengan demikian kami menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang dan menyatakan kerajaan-Mu nyata kepada setiap mereka. Dan kami mau melihat buah-buah Injil terjadi, akan ada pertobatan terjadi dan jiwa-jiwa mengalami kasih Kristus, diubahkan hidupnya, diubahkan dunianya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat atas seluruh warga kerajaan. Amin.